7 mitos hewan menurut orang Jawa. Nomor 1. Burung perenjak merah atau perenjak tamu. Burung perenjak merah ini kalau di tempat saya disebutkan dengan nama perenjak tamu. Burung perenjak tamu ini tinggal di hutan atau di kebun di sekitar rumah kita. Burung perenjak tamu ini memiliki mitos tersendiri bagi masyarakat, khususnya orang Jawa. Mitosnya ialah kalau si burung ini berkicau di sekitaran rumah kita, itu pertanda akan datangnya tamu ke rumah kita. Ya, semoga saja kalau burung perenjak tamu ini berkicau di rumah saya, semoga tamu yang akan ke rumah saya, semoga jodoh saya, seorang wanita yang cantik, solihah, baik terhadap orang tua saya, baik hati, jujur, dan suka menabung. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Itulah mitos burung perenjak tamu menurut orang Jawa. Sesungguhnya jodoh, pati, rezeki itu Tuhan yang Maha Tahu. Nomor 2. Ayam jantan atau ayam jago. Untuk ayam jago ini biasanya kita jumpai di sekitaran rumah kita. Dan ayam ini biasanya kita konsumsi. Yang sangat enak dagingnya kalau untuk dimakan. Ayam jago sendiri memiliki mitos tersendiri orang Jawa. Mitosnya adalah kalau si ayam jago ini berkokok sekitar jam 7 sampai jam 11 malam, cuma satu ayam yang berkokok, itu pertandanya akan datang orang yang meninggal dunia. Dan kalau ada ayam yang berkokok di malam hari sekitar jam 1 sampai jam 11 malam, dan nggak cuma satu ayam yang berkokok secara berbarengan, itu pertandanya akan ada orang yang bertengkar. Wallahu a'lam bishawab. Itulah mitos hewan ayam menurut orang Jawa. Semoga kita berada di lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 3. Hewan cicak. Hewan cicak ini sering kita jumpai di sekitaran rumah kita dan paling sering terlihat di dinding rumah kita. Dan hewan cicak ini sering kita nyanyikan pas kita masih di bangku sekolah dasar. Bagi masyarakat Jawa, hewan cicak ini memiliki mitos tersendiri. Mitosnya adalah kalau kita kejatuhan cicak tanpa disengaja, contohnya di kepala, pundak, tangan, dan bagian tubuh kita, mitosnya ialah kita akan mendapatkan kesialan di kemudian hari. Bagi masyarakat Jawa sendiri, kalau ada yang kejatuhan cicak tanpa disengaja, ada penangkalnya. Biar kedepannya kita agar benar tidak terjadi. Untuk penangkalnya sendiri, 1. Kita selamatan. Selamatan sendiri maksudnya meminta doanya dari orang banyak, orang di sekitar rumah kita. Dan kita menyedekahkan nasi dan bahan-bahan lauk yang udah jadi pas lagi selamatan. Kedua, kita bisa menangkalnya tanpa selamatan. Kalau kita kejatuhan cicak di kepala atau di bagian tubuh kita, langsung kita cari cicaknya yang jatuh di bagian tubuh kita. Kita langsung tangkap hewan cicak ini. Kalau sudah ditangkap, langsung disobek mulutnya. Cicak dan langsung diludahin mulutnya dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar perlindungannya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah mitos cicak menurut orang Jawa. Semoga kita berada di lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Nomor 4. Hewan kucing.
Hewan kucing sendiri hewan yang lucu dan gemesin, dan hewan yang sering dipelihara bagi kaum wanita dan laki-laki karena tingkah lucunya yang gemesin. Dan hewan kucing sendiri sejatinya adalah hewan peliharaannya Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan semoga kita mendapat syafaatnya beliau di akhirat. Dan burung merpati juga peliharaannya Nabi Muhammad SAW. Untuk hewan kucing sendiri memiliki mitos yang menyeramkan bagi masyarakat Jawa. Mitosnya ialah kalau ada kucing di malam hari di luar rumah kita, kucingnya bersuara meong-meong, itu pertandanya akan ada pertanda-tanda orang yang akan meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya jodoh, pati, rezeki itu udah ada yang mengatur, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Itulah mitos hewan kucing menurut orang Jawa. Nomor 5. Hewan ular welang. Ular welang sendiri warnanya bercorak hitam dan putih, hampir sama dengan saudaranya ular weling. Kalau ular weling itu warnanya kuning dan hitam. Biasanya ular welang ini tempatnya tinggalnya di hutan. Dan ular welang ini sangat-sangat berbahaya karena racun bisanya sangat mematikan seperti ular kobra. Kalau digigit ular ini mayoritas orang pasti akan mati karena racunnya yang sangat membahayakan. Untuk ular weling sendiri paling sering keluar dari sarangnya pas malam hari untuk mencari makan. Bagi masyarakat Jawa, ular welang ini memiliki mitos tersendiri. Mitosnya adalah kalau kita bertemu ular welang ini di hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, ular welang ini adalah makhluk jadi-jadian. Wujudnya ular tapi bukan ular sembarangan. Wujud aslinya adalah makhluk yang kasat mata yang menyerupai jadi ular. Kalau bertemu ular ini jangan dibunuh. Walaupun udah dibunuh, ular ini bisa hidup lagi dan akan membalas orang yang membunuh ular welang ini secara perlahan sampai orang itu meninggal dunia. Dan kalau ular weling ini udah dewasa dan ukurannya udah besar, ular ini akan menjadi hantu atau hantu. Kepalanya dua, satu di kepalanya, satu di ekornya, dan bisa terbang. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya alam gaib itu ada, seperti alam kita, alam manusia. Semoga Tuhan melindungi kita sampai akhir zaman nanti. Itulah mitos hewan ular welang bagi masyarakat orang Jawa. Nomor 6. Burung hingkik atau burung elang brontok. Burung elang brontok biasanya kalau di Jawa sendiri di tempat saya dikenal dengan nama burung hingkik. Karena pas burung ini bersuara di malam hari, bunyinya hingkik hingkik. Burung elang brontok atau hingkik sendiri tinggal di bantaran hutan, kebun dan di sekitar rumah kita, di pohon yang sangat tinggi. Burung elang brontok atau hingkik ini memiliki wibawa yang sangat tinggi bagi masyarakat Jawa dan memiliki mitos yang sangat menyeramkan. Mitosnya ialah kalau burung elang brontok atau hingkik ini bersuara di malam hari yang berbunyi hingkik hingkik, itu pertanda akan datangnya orang yang akan meninggal dunia cepat atau lambat. Jadi kalau burung hingkik ini bersuara di malam hari, jadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Jawa dari dulu sampai sekarang. Bagi masyarakat Jawa zaman dulu sampai dibuat simbol bagi para pemimpin desa karena wibawanya yang sangat tinggi. Sampai orang zaman dulu membuat wejangan, siapapun yang mau mencari burung hingkik yang lagi bersuara di malam hari,
Di hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, mereka melakukan ritual mencari sumber burung itu bersuara. Di malam hari pas hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, tidak boleh ditemani dari rumah sampai di pohon pas lagi burung hingkik bersuara. Setelah menemukan pohon yang disinggahi burung hingkik ini atau elang berontok, kira-kira jarak 10 meteran harus lepas semua bajunya atau semua pakaiannya. Langsung merangkak pelan-pelan agar burung hingkik ini tidak tahu keberadaan kita. Setelah itu kita terus merangkak pelan-pelan sampai ke pohon yang disinggahi burung hingkik ini. Langsung kita gigit batang pohonnya. Setelah digigit nanti si burung hingkik ini akan jatuh dan menjadi wujud hantu yang menyeramkan. Setelah menjadi wujud hantu, kita jangan takut, langsung dipeluk hantunya. Setelah dipeluk, si perwujudan dan makhluk jadi-jadian ini akan menjadi barang pusaka. Gunanya adalah untuk mendapatkan wibawa yang sangat tinggi. Pemimpin desa zaman dulu melakukan ritual ini untuk mendapatkan wibawa yang sangat tinggi. Kuncinya jangan sampai burung hingkik ini terbang selagi kita mau mendekati pohon yang disinggahi burung hingkik tersebut. Kalau burung hingkik atau elang berontok terbang berarti gagal. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya wibawa yang benar-benar tinggi adalah Tuhan yang Maha Esa di atas segala-galanya. Semoga kita dalam lindungannya Tuhan yang Maha Esa. Itulah mitos hewan burung hingkik atau elang berontok menurut orang Jawa. Nomor 7, hewan tokek. Tokek sendiri sering kita jumpai di sekitar rumah kita dan paling sering itu di dinding atau di tempat-tempat lainnya. Dan hewan tokek ini memiliki mitos tersendiri bagi masyarakat Jawa. Mitosnya adalah kalau tokek ini bersuara di rumah kita itu pertandanya kita akan mendapatkan rezeki ke depannya. Jadi masyarakat Jawa dulu sampai sekarang kalau rumahnya ditempati hewan tokek, mereka itu sangat senang karena bisa membawa rezeki bagi rumah orang yang ditempati hewan tokek tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya jodoh pati rezeki itu hanya Tuhan yang tahu. Semoga kita berada di lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Itulah mitos hewan tokek menurut orang Jawa. Jadi itulah 7 mitos hewan menurut orang Jawa kuno sampai sekarang. Kalau itu benar-benar terjadi, hanya Tuhanlah yang tahu. Sebaiknya kita berdoa dan minta perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilindungi sampai akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin.